Halo pemirsa Hub Channel Indonesia, perkenalkan nama saya Cynthia Octaviani Huta Barat, asal saya dari Sumul Dairi. Pada saat ini saya sedang menempuh pendidikan D3 keperawatan di PT ASN Pematang Siantar. Pada saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mengingat dan bersyukur atas berkat-berkat dan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada saudara-saudara hingga pada hari ini. Melalui kesaksian yang akan saya bawakan pada malam hari ini. Kesaksian yang akan saya bawakan pada malam hari ini yaitu tentang bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saya. Tapi sebelum saya bersaksi, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang masih bisa kami rasakan hingga pada malam hari ini. Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu ini akan bersaksi Tuhan bagaimana Tuhan menjawab doa-doa hamba-Mu ini atas kebaikan Tuhan kepada hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan, kesaksian hamba ini bisa menjadi firman yang bisa menguatkan setiap para pendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, sekitar 9 tahun yang lalu, ayah saya ini masih merupakan orang Advent yang kurang setia. Ayah saya masih suka merokok, ayah saya masih suka minum minuman keras, ayah saya masih suka mabuk-mabukan, bahkan ayah saya ini masih malas ke gereja. Dan pada suatu hari, ada seorang tetangga saya yang melihat perlakuan bapak saya ini, lalu mendatangi saya. Lalu tetangga saya ini berkata kepada saya, Cynthia, bilanglah sama bapak supaya bapak tidak merokok lagi, supaya bapak enggak mabuk-mabukan lagi. Karena tetangga saya ini melihat saya sudah semakin dewasa. Lalu saya pun menyampaikan itu sama bapak saya. Pak, janganlah bapak merokok lagi. Bapak janganlah lagi minum-minum lagi. Bapak janganlah mabuk-mabukan lagi. Dan juga saya mengajak bapak ini ke gereja bersama-sama. Tapi mungkin pada saat itu Roh Kudus belum bekerja dalam hati bapak saya ini. Lalu ketika saya duduk di bangku kelas 9 SMP semester 1, saya di situ merasa kasihan sama adik-adik saya kasihan sama ibu saya, yang setiap malamnya itu mereka harus terbangun tengah malam karena ayah saya ini pulang tengah malam dalam keadaan mabuk. Lalu pada saat saya duduk di bangku kelas 9 SMP semester 1, saya mulai sadar. Ternyata saya butuh Tuhan dalam setiap pergumulan saya. Saya butuh Tuhan di dalam setiap masalah-masalah saya. Saya butuh Tuhan untuk membantu bapak saya ini kembali ke jalan yang benar. Saya butuh Tuhan untuk membawa bapak saya ini meninggalkan hal-hal duniawi tadi. Saya butuh Tuhan untuk membantu bapak saya ini untuk bergereja. Lalu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, bantu hamba-Mu ini untuk membantu bapak saya ini bisa kembali ke jalan yang benar. Supaya bapak ini bisa bergereja, supaya kami bisa sama-sama bergereja. Lalu puji Tuhannya, pada saat saya duduk di bangku kelas 9 SMP semester 2, bapak saya ini meninggalkan hal-hal duniawi tadi nih. Bapak saya tidak merokok lagi, bapak saya sudah tidak minum-minuman lagi, bapak saya sudah tidak datang ke rumah dalam keadaan mabuk. Bapak saya sudah mulai mau datang ke gereja. Saya sangat senang, saya berterima kasih sama Tuhan. Ternyata Tuhan masih menjawab doa-doa saya. Walaupun sempat saya ragu sama Tuhan, kenapa Tuhan gak jawab doa-doa saya? Kenapa bapak saya ini masih merokok? Kenapa bapak saya ini masih minum minuman keras? Kenapa bapak saya ini masih pulang dalam keadaan mabuk? Tapi ternyata Tuhan masih menunggu. Tapi Tuhan masih membiarkan saya untuk menunggu. Tuhan masih menguji kesetiaan saya. Dan puji Tuhannya, Tuhan menjawab doa saya ketika saya duduk di bangku kelas 9 SMP semester 2. Lalu suatu hari, saya dan teman-teman saya sedang berdiskusi. Nanti kami mau SMA-nya di mana? Kuliahnya itu, jurusannya itu apa? Kuliahnya itu di mana? Lalu teman-teman saya ini, teman saya yang satu ini bilang, nanti SMA aku mau ke sini. Lalu teman saya satu lagi bilang, nanti kuliah aku mau ambil jurusan ini. Dan pada saat itu, saya nggak tahu mau bilang apa, saya bingung. Walaupun sebenarnya dari SD, saya sudah mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang dokter. Tapi setelah saya pikir-pikir, nggak mungkin saya bisa jadi seorang dokter. Karena melihat kondisi dan situasi, apalagi masih ada adik saya, di bawah saya 3 orang lagi, yang masih membutuhkan pendidikan. Lalu saya berpikir, ya udahlah, kalau memang nggak bisa jadi seorang dokter, nggak apa-apalah jadi seorang perawat. Atau juga sama-sama melayani. Lalu pada suatu hari, ada keluarga saya bertanya kepada saya, nanti Cynthia besar mau jadi apa? Cynthia mau ngambil jurusan apa? Lalu saya menjawab, nanti dia mau ambil jurusan keperawatan. Lalu keluarga saya ini bilang sama saya, kenapa dia jadi perawat? Kan udah banyak di keluarga kita yang jadi perawat, ambillah jurusan yang lain. Lalu pada saat itu, saya pun bingung, saya ragu.
Jadi aku mau jadi apa? Jadi dokter nggak bisa. Jadi perawat, keluarga saya kurang setuju. Lalu saya datang sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya menjadi seorang perawat, tunjukkan jalan-Mu Tuhan. Lalu ketika saya sedang menghadapi UASBN, di situ saya belajar sampai jam 11 malam. Lalu saya mendengar ayah saya dan opung saya ini sedang bertelepon. Opung saya yang ada di Amerika sedang bertelepon dengan ayah saya. Lalu saya mendengar percakapan mereka. Opung saya ini bertanya sama bapak saya, Cynthia udah kelas berapa? Terus bapak saya ini menjawab, oh Cynthia udah kelas 9 SMP, sebentar lagi dia mau SMA. Dia sedang ujian. Terus opung saya ini bilang, nanti dia SMA mau buat di mana? Terus ayah saya bilang, oh nanti dia mau di sini auntie. Terus opung saya ini bilang, janganlah di situ, dia salah aja lah dia buat. Lalu ayah saya ini menjawab, oh enggak lah auntie, kalau dia SMA langsung ke SLA masih terlalu cepat auntie. Belum sanggup aku buat dia langsung ke SLA, apalagi dia masih SMA. Terus datang opung saya bilang sama ayah saya, kalau soal biaya nggak usah khawatir, biar aku yang sekolahkan dia dari dia SMA sampai dia kuliah. Gak usah khawatir tentang biaya, gak usah khawatir tentang uang sekolah, gak usah khawatir tentang uang kuliah. Dan ketika saya mendengar itu, saya merasa sangat senang. Saya langsung terima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan masih menjawab doa-doa saya. Doa-doa saya yang tadinya saya bingung mau ngambil jurusan apa, akhirnya Tuhan jawab melalui opung saya ini. Dan akhirnya setelah teleponnya berakhir, ayah saya mendatangi saya ke kamar. Terus ayah saya menceritakan hal tersebut, dan ibu saya juga mendatangi saya. Di situ kami bertiga sangat senang. Kami berterima kasih sama Tuhan. Tuhan terima kasih karena Tuhan masih menjawab doa-doa kami. Lalu pada saat itu saya pergi ke SLA. Beberapa bulan kemudian saya menelpon ibu saya. Terus saya nanya sama ibu saya, Mak, Bapak masih malasnya ke gereja? Bapak udah rajin ke gereja? Terus ibu saya bilang, dengan penuh sukacita ibu saya ini bilang ke saya, oh Bapak udah rajin ke gereja, bahkan Bapak udah jadi diakon di gereja. Pada saat itu saya sangat senang karena Tuhan masih menjawab doa-doa saya. Dan satu harapan yang paling besar yang saya harapkan selama ini, Tuhan jawab. Lalu saya pergi ke taman doa. Saya berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih menjawab doa-doa saya. Tidak sampai di situ, saya juga masih sering mendoakan orang tua saya ini. Setiap Rabu dan Jumat pulang gereja, saya langsung pergi ke taman doa. Saya mendoakan kedua orang tua saya ini. Saya mendoakan bapak saya supaya lebih setia lagi datang ke gereja, supaya lebih mendekatkan dirinya lagi kepada Tuhan. Dan puji Tuhannya juga, sampai saya kuliah pun saya tidak pernah merasa kekurangan. Saya selalu tercukupi, mulai dari saya sekolah, SMA, sampai saya kuliah, saya tidak pernah merasa kekurangan di sini. Saya selalu tercukupi. Dan itu semua tidak terlepas dari kebaikan Tuhan kepada saya. Biarlah melalui pertobatan ayah saya, melalui Tuhan membantu saya menentukan pilihan saya, dan Tuhan membuktikan bahwa kekhawatiran saya itu semuanya tidak benar. Dan melalui janji-janji, dan bahwasanya janji-janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya. Dan mungkin saudara-saudara, sahabat pemirsa Hope Channel, ada yang merasa khawatir. Masih banyak pergumulan, masih banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan. Tapi percayalah dan serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan, minta bantuan dari Tuhan melalui doa-doa. Karena ada tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi biarlah kiranya dari kesaksian yang saya bawakan ini bisa menjadi firman yang nyata bagi saudara-saudara sekalian. Biarlah kiranya dari kesaksian saya ini kita bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Mungkin Tuhan tidak menjawab doa-doa saudara dengan hal yang sama, tapi percayalah, Tuhan punya cara tersendiri untuk menjawab setiap doa-doa saudara-saudara. Biarlah kiranya kesaksian ini bisa lebih menguatkan kita lagi, bisa mendekatkan
diri kita kepada Tuhan, lebih menguatkan iman kita lagi. Ayat terakhir saya ambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati.